Yang pertama adalah penyelenggaraan penyuluhan menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini merupakan amanat undang-undang nomor berapa? Tahun berapa? Nah, jadi A nomor 19 tahun 2013, B nomor 41 tahun 2009, C nomor 16 tahun 2006, D nomor 3 tahun 2018. Jadi soal-soal ini sering keluar ya karena undang-undang ini merupakan undang-undang induk daripada penyuluhan pertanian. Tidak hanya penyuluhan pertanian, jadi penyuluhan kehutanan, perikanan juga biasanya menginduk pada undang-undang ini. Jadi yang betul adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Tentang apa gerangan undang-undang tersebut? Ya. Jadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Ya. Ini menjadi tadi sesuai dengan pertanyaannya, yaitu penyuluhan menjadi wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, ini ada penyuluhan pertanian pada tingkat pusat itu sesuai dengan undang-undangnya pada tingkat pusat yaitu badan yang menangani penyuluhan. Kemudian pada tingkat provinsi berbentuk Badan Koordinasi Penyuluhan dan pada tingkat kabupaten kota berbentuk Badan Pelaksana Penyuluhan. Pada tingkat kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan atau BPP. Jadi wewenangnya dari mulai tingkat pusat dari badan sampai ke tingkat daerah, bahkan sampai ke kecamatan yaitu Balai Pertanian. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 ini disampaikan atau dituliskan wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penyuluhan pertanian. Selanjutnya nomor 2, di bawah ini merupakan jenjang jabatan fungsional penyuluh pertanian kategori keterampilan menurut Permenpan RB nomor 35 tahun 2020 kecuali A. Penyuluh pertanian terampil, B. Penyuluh pertanian mahir, C. Penyuluh pertanian penyelia, D. Penyuluh pertanian pertama. Jadi jenjang jabatan penyuluh pertanian kategori keterampilan kecuali berarti yang bukan kategori keterampilan. Apa jawabannya? Pertanian terampil, pertanian mahir, pertanian penyelia, pertanian pertama. Berarti ada salah satu jawaban yang salah di antara keempat pilihan jawaban tersebut. Jawabannya adalah penyuluh pertanian pertama. Ya. Kenapa penyuluh pertanian pertama tidak termasuk dalam kategori keterampilan penyuluh pertanian? Jawabannya adalah sesuai dengan Permenpan RB nomor 35 tahun 2020 itu penyuluh pertanian pertama ya ini, kemudian penyuluh pertanian muda, penyuluh pertanian madya, penyuluh pertanian utama merupakan jenjang jabatan fungsional penyuluh pertanian kategori keahlian. Ya, jadi pertama ini penyuluh pertanian pertama termasuk ke dalam kategori keahlian. Jadi bukan kategori keterampilan. Ya. Mari kita lihat. Nah, ini Permenpan RB 35 tahun 2020. Kategori jenjang jabatan fungsional. Tadi terampil, mahir, penyelia. Nah, di mana? Penyuluh pertanian pertama, muda, madya, dan utama itu termasuk dalam penyuluh pertanian kategori keahlian. Ya, jadi kecuali D, penyuluh pertanian pertama. Selanjutnya nomor 3, konsep pertanian berbasis pada precision agriculture yang memanfaatkan otomatisasi teknologi didukung oleh manajemen big data, machine learning,
atau kecerdasan buatan dan IoT atau Internet of Things demi meningkatkan kualitas maupun kuantitas produksi dalam rangka mengoptimalkan sumber daya lahan, teknologi budidaya, sumber daya manusia, dan sumber daya produksi yang lain disebut. Nah, A. Contract farming, B. Smart farming, C. Integrated farming, D. Urban farming. Ini yang sedang tren saat ini, yaitu pertanian dengan menggunakan teknologi internet atau IoT. Nah, jawabannya adalah smart farming. Nah, jadi eh, konsep smart farming ini adalah pertanian berbasis teknologi. Selanjutnya nomor 4. Nah, Simultan adalah singkatan dari, nah ini database eh, di pertanian, database kelompok tani, dan juga database kelembagaan penyuluh atau ketenagaan. Simultan adalah singkatan dari A. Sistem informasi pengguna pertanian, B. Sistem informasi penyuluh pertanian, C. Sistem indikasi penyuluh pertanian, D. Sistem interaksi penyuluh pertanian. Simultan, ya. Jadi yang betul yang mana dari keempat pilihan tersebut? Mari kita lihat. Nah, yang betul adalah sistem informasi penyuluh pertanian. Ya, jadi sistem informasi penyuluh pertanian. Kemudian yang kelima, penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan disebut A. Penyuluh pemerintah, B. Penyuluh swasta, C. Penyuluh swadaya, D. Penyuluh perorangan. Jadi ini kelembagaan penyuluhan. Nanti materi-materi tentang kelembagaan juga bisa didapatkan di Dolphin Brand. Ya, kembali ke pertanyaan yang berasal dari dunia usaha, penyuluh pemerintah, swasta, swadaya, atau perorangan. Yang betul adalah penyuluh swasta. Ya. Jadi eh, apa di dalam Undang-Undang 16 tahun 2026 dijelaskan bahwa penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam penyuluhan pertanian. Jadi penyuluh swasta adalah penyuluh yang disiapkan oleh perusahaan atau oleh lembaga eh, yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan pertanian. Demikian contoh soal untuk paket kedua. Untuk contoh lengkapnya atau soal-soal lengkapnya beserta materinya bisa didapatkan di Dolphin Brand, bisa melalui pembelian eh, soal maupun materi, dan juga bisa didapatkan melalui bimbel secara intensif. Jadi untuk bimbel bisa didapatkan selain materi juga ada tips dan trik dalam mengerjakan soal dan juga eh, menyelesaikan ujian eh, CPNS maupun P3K. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.